Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan part kedua pembahasan soal TPS UTBK untuk pengetahuan kuantitatif mulai dari nomor 11. Dedi dan Ambar mendaftar sebagai peserta asuransi dengan premi sama. Jika untuk membayar premi gaji Dedi sebesar 3 juta dipotong 5%, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, untuk P itu besarnya gaji Ambar jika untuk membayar premi gaji Ambar dipotong dengan 3%. Nah, telah dikatakan di awal bahwa premi dari gaji Dedi itu sama dengan gaji Ambar. Nah, untuk gaji Dedi dipotong 5% dari 3 juta. Berarti preminya adalah 5/100 dari 3 juta. Itu untuk premi gaji Dedi. Nah, sama dengan gaji Ambar. Tapi preminya dipotong sebanyak 3%. Berarti 3/100 dari X. X ini gaji Ambar belum diketahui berapa. Berarti 100 bisa saya eliminasi dan 3 juga bisa saya eliminasi. Nah, sehingga nilai X itu sama dengan 5 juta. Jadi 5 juta itu adalah gaji dari Ambar. Sehingga kalau Q 4 juta dan P 5 juta, berarti nilai P lebih besar dari nilai Q. Jadi jawabannya B. Berikutnya saya lanjut di soal nomor 12. Dua katup jika dibuka sendiri-sendiri masing-masing secara berturut-turut dapat menguras air dari sebuah tangki dalam 10 menit dan 15 menit. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk menguras air tersebut jika kedua katup dibuka? Nah, ini materi tentang waktu gabungan. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa rumus dari waktu gabungan itu sama dengan 1/T1 ditambah dengan 1/T2. Waktu yang dibutuhkan pertama dan waktu yang dibutuhkan kedua. Kalau misalnya ada 3 waktu berarti ditambah dengan 1/3. Kita akan masukkan waktu yang dibutuhkan oleh pertama adalah 10 menit. Berarti 1/10. Nah, ini harusnya 1/T gabungan ya. Oke. 1/10 ditambah dengan 1/15. 1/10 ditambah 1/15 kita samakan penyebut menjadi 30. 30 bagi 10 3, 3 kali 1 3. Ditambah dengan 30 bagi 15 2, 2 kali 1 2. Berarti 3 tambah 2, 5/30. Ini adalah nilai 1/T gabungan. Berarti T gabungan sama dengan 30 dibagi dengan 5 dibalik. Berarti hasilnya sama dengan 6. Jawabannya itu C, 6 menit. Selanjutnya soal nomor 3. Nah, kalau begitu saya langsung ke pertanyaan. Jika diketahui idealnya total pengeluaran adalah 30% dari total anggaran per bulan, agar ideal pada bulan apa instansi A harus mengurangi pengeluaran sebesar 150.000. Nah, pernyataannya agar ideal pengeluaran itu harus 30% dari anggaran. Kita akan mengecek untuk bulan Januari. Nah, total anggarannya itu 4 juta. Berarti yang harus dikeluarkan atau pengeluaran itu 30% dari 4 juta. Nah, saya coret 2 nolnya. Berarti 3 kali 4 itu 12. Jadi ini adalah 1.200.000. Oke, 1.200.000. Nah, sementara pengeluarannya 900. Berarti pengeluarannya harus ditambah, bukan dikurangi. Karena yang harus dikeluarkan 1.200.000, yang baru dikeluarkan 900. Untuk Februari itu 30% dari 3 juta. 30% dari 3 juta itu 900.000. Nah, untuk bulan Maret itu 30/100 dari 2.500.000. Nah, 3 kali 2 5 itu 75, berarti 750.000.
Nah, karena 750.000 yang dikeluarkan itu 1.100.000, berarti harus dikurangi sebanyak 350.000, bukan 150.000. Jadi kita belum mendapatkan jawaban yang benar. Sekarang kita masuk ke bulan April. April 30/100 dari 3.200.000. Jadi 32 kali 3 itu 96. Berarti 960.000 yang dikeluarkan 1.200.000. Berarti yang harus dikurangi itu sebanyak 240. Jadi masih salah. Saya bisa pastikan ini jawabannya bulan Juni. Nah, kita akan cek 30/100 dari 4.500.000. 2 nolnya coret. 45 kali 3. Jadi 45 kali 3, 51, 135. 1.350.000. Kita bandingkan dengan 150. Berarti kelebihan berapa? Kelebihan 150. Jadi harus dikurangi 150.000. Jadi jawabannya itu E, bulan Juni. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 14. Tabel berikut merupakan hasil nilai ujian dari 3 siswa. Pertanyaannya, rata-rata nilai ujian yang paling tinggi dimiliki oleh. Nah, kalau kita mencari rata-rata kan begini rumusnya. Sigma X dibagi dengan N. Nah, ini jumlah keseluruhan data dan ini banyaknya data. Jadi ini adalah jumlah keseluruhan data. Jadi X1 tambah X2 dan seterusnya. Ini banyaknya data. Nah, di sini banyaknya data itu sama semua, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga yang mempengaruhi rata-rata hanya sigma X. Berarti kita akan mencari mana sigma X-nya paling tinggi. Itulah yang rata-ratanya paling tinggi. Karena banyaknya data sama semua, yaitu 5. Nah, kita mulai dari Anton. Nah, ini kan 9. Jadi 9. Kalau saya kurangi 1 jadi berapa? 8 ya. Nanti satunya saya tambah ke sini. 8. Jadi angkanya seperti itu. Untuk Amir, nah 8, 8, 7, 8, 8. Berarti sama dengan Anton karena punya satu angka 7, selebihnya adalah 8. Untuk Ali, nah ini kan 9. Jadi 9 saya ubah jadi 8 tambah 1 di sini jadi 8. 9 saya ubah jadi 8 tambah 1 di sini jadi 8. Jadi angkanya semua adalah 8. Untuk Ani, nah ini 9 saya ubah jadi 8, 7 jadi 8. Jadi 9, 8, 8, 8. Yang Ami itu 8, 8, 8, 8 semua. Berarti yang benar adalah Ani. Karena Ani satu-satunya siswa yang memiliki angka 9. Oke. Selanjutnya soal nomor 15. Amir mengemudi mobil menempuh jarak 835 km dalam waktu 6 hari. Hari pertama ia menempuh 175 km. Nah, berarti kita akan menjumlahkan total dari perjalanan Amir. Nah, kan 6 hari. Berarti hari pertama tambah hari kedua, tambah ketiga, tambah keempat, tambah kelima, tambah hari keenam. Perjalanan totalnya adalah 835 km. Nah, untuk hari pertama ia menempuh 175. Ditambah dengan hari kedua 100 km. Hari ketiga 115. Nah, hari keempat itu 125. Hari kelima itu 165. Pertanyaannya, berapa kilometer yang ditempuh pada hari ke-6? Jadi saya misalkan dengan X. Jadi kita akan jumlahkan. Nah, kita bandingkan dengan yang 835. 175 tambah 100 itu kan 275. Kalau 115 dengan 125 itu 240. 165. Oke, kita jumlah. 5, 0, simpan 1. 8, simpan 1. 6, 80 ditambah dengan X. Nah, kan totalnya 835. Perjalanannya baru 680. Berarti X-nya berapa? Di 835 dikurang dengan 680. Hasilnya sama dengan
155 km. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. Berapakah bobot maksimum dari 20 paket jika, nah kan totalnya ada 20 paket. 12 dari 20 paket tersebut 12 dari 20 paket tersebut berbobot 13 sampai 25 ons per paket, dan yang lainnya berbobot dari 25 sampai 32 ons per paket. Nah, total paket itu sama dengan 20. Nah, ada 12 paket yang bobotnya itu dari 13 sampai 25 ons. Dan sisanya berarti sisanya 8 paket. Bobotnya dari 25 sampai dengan 32 ons. Pertanyaannya adalah bobot maksimum. Nah, karena bobot maksimum berarti kita akan mengambil angka tertinggi. Untuk yang 12 paket bobotnya dari 13 sampai 25, berarti maksimumnya 25. Sehingga yang pertama itu 12 dikali dengan 25. Hasilnya adalah 12 kali 25 0, 1, 6, 4, 2, 300. Nah, yang pertama 300 ons. Yang untuk 8 paket bobotnya dari 25 sampai 32. Kita ambil yang 32 karena diminta dalam maksimum. Nah, 32 dikali dengan 8 paket. Di 6, 41, 2, 5, 6. Di 32 dikali dengan 8, yaitu 256 ons. Berarti jawabannya benar, 556 ons itu bobot maksimumnya. Ingat, kalau maksimum berarti ambil angka yang tertinggi. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 17. Tabel di bawah ini merupakan data keluarga di RT 4 RW 7 Kelurahan PK. Pertanyaannya, diketahui jumlah penduduk ideal di RT tersebut adalah 100 orang warga. Nah, idealnya itu 100 orang warga. Pada tahun berapa jumlah penduduk ideal dapat tercapai dengan penambahan satu keluarga? Nah, kita akan cek di 2010. Nah, ini kan jumlah keluarganya ada 20. Rata-rata anggota keluarga 5. Berarti total warganya yaitu 20 kali 5. Jadi ada 100 warga. Untuk yang 2011, 18 kali 6. 18 kali 6 itu 108. Nah, ini tidak boleh ada penambahan karena sudah ideal. Kalau ini justru kelebihan, jadi sudah tidak ideal. Diminta di soal berapa penambahan pada tahun berapa penambahan satu keluarga ada agar ideal. Untuk yang 2012 berarti totalnya 19 kali 5. 19 kali 5 itu 95. 21 dikali 4 berarti 84. 22 kali 4 itu 88. Nah, pertanyaannya, pada tahun berapakah jumlah penduduk ideal dapat tercapai dengan penambahan satu keluarga? Jawabannya itu yang 95 pada tahun 2012. Kenapa? Karena satu keluarga itu ada 5 orang. Jadi kalau 95 ditambah dengan 5, karena satu keluarga berarti hasilnya nanti 100. 100 menjadi ideal. Berarti jawabannya 2012. Berikutnya soal nomor 18, luas daerah yang diarsir. Nah, untuk gambar yang ini, jadi ada sebuah persegi, sisinya 10 cm, dan ada segitiga. Segitiga, ada 2 buah segitiga, pertama dan segitiga kedua. Nah, alasnya 7 cm, berarti tingginya 10 cm. Pertanyaannya, luas daerah yang diarsir. Berarti luas daerah yang diarsir itu sama dengan luas dari persegi dikurang dengan 2 kali luas dari
3 karena segitiganya ada 2. Nah, yang diarsir itu di tengah-tengah persegi. Luas dari persegi rumusnya itu sisi kali sisi. Dikurang dengan 2 kali luas segitiga, itu setengah kali alas kali tinggi. Berarti sisinya 10 dan 10. 10 dikali 10 dikurang dengan alasnya adalah 7. Dikali tingginya adalah 10. Jadi ini 10 karena persegi. 7 kali dengan 10. 10 kali 10 100. 7 kali 10 70. Berarti yang diarsir itu 30 cm persegi. Sekarang untuk soal nomor 19. Bila X sama dengan panjang rusuk kubus yang volumenya 1000 cm kubik dan Y sama dengan sisi segitiga sama sisi yang kelilingnya 30 cm, maka diminta mana perbandingan antara X dan Y yang memenuhi. Oke, X adalah panjang rusuk kubus yang volumenya 1000 cm kubik. Volume dari kubus itu memiliki rumus sisi dipangkat dengan 3. Sehingga sisi itu sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Akar pangkat 3 dari 1000. Akar pangkat 3 dari 1000 yaitu 10 karena 10 dikali 10 dikali 10 itu hasilnya sama dengan 1000. Nah, untuk yang Y, sisi segitiga sama sisi yang kelilingnya 3 cm. Nah, keliling segitiga sama sisi berarti panjang sisinya sama. Sehingga kelilingnya itu sama dengan 3 kali sisi. Kelilingnya adalah 30 cm sama dengan 3 kali sisi. Berarti sisi sama dengan 30 bagi dengan 3. Hasilnya adalah 10. Berarti Y itu 10 dan X juga itu 10. Sehingga jawabannya AX sama dengan Y. Terakhir untuk soal nomor 20. Panjang sebuah segi 4 berkurang 30% dan lebarnya meningkat 30%. Maka luasnya menjadi. Nah, kita akan buatkan rumus dari segi 4. Rumus dari segi 4 itu panjang dikali dengan lebar. Tahu sisi kali sisi bisa. Nah, segi 4 berkurang 30% panjangnya. Kalau berkurang 30% kan misalkan awalnya 100%. Jadi kalau berkurang 30% menjadi 70%. Jadi begitu. Kalau meningkat 30% kan awalnya 100% berarti menjadi 130%. Jadi misalkan seperti itu. Nah, panjangnya yang baru berkurang 30% berarti 70%. Dan lebarnya meningkat 30% berarti menjadi 130%. Nah, nolnya saya coret. 1 0 coret. Berarti 7 kali 13. 91/100 atau 91%. Ini luas segi 4 yang baru. Awalnya tadi kita misalkan 100%. Kalau menjadi 91/100 berarti turun. Kalau turunnya yaitu turun sebanyak 9%. Jadi jawabannya D. Oke, sekian pembahasan dari part kedua. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.